Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NPM 18144800023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian analisis gaya bahasa pada puisi aku, karya Chairil Anwar dengan menggunakan pendekatan stilistika. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kritik Sastra, dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Ramadan MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dari penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima metode penelitian. Kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Karya sastra merupakan wujud dari hasil pikiran manusia. Karya sastra diciptakan untuk mengekspresikan diri seseorang, baik melalui tulisan maupun lewat suara. Dalam hal ini, setiap penulis memiliki hak untuk mengekspresikan ide atau gagasannya, baik dalam bentuk berupa tulisan seperti pantun, puisi, novel, cerpen, maupun dalam berbentuk suara berupa musik dan lainnya. Stilistika berasal dari istilah stilis dalam bahasa Inggris. Istilah stilistika atau stilis terdiri dari dua kata. Stilis adalah pengarang atau pembicara yang baik gaya bahasanya, perancang atau ahli dalam mode. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa stilistika merupakan ilmu gaya bahasa. Stilistika adalah bagian ilmu linguistik yang menitikberatkan penggunaan bahasa dan kadangkala memberikan perhatian kepada penggunaan bahasa yang kompleks dalam karya sastra tersebut. Lanjut ke pengertian puisi. Puisi adalah salah satu wujud karya sastra yang paling menonjol dengan penggunaan bahasa yang estetis. Puisi memiliki ciri khas tersendiri dalam penggunaan bahasanya. Nah, bahasa dalam puisi merupakan kata-kata penyair yang diolah menjadi dalam sebuah karya sastra. Menurut Pradopo mengatakan bahwa puisi merupakan karya yang estetis, yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa ada makna di dalam puisi tersebut. Dalam puisi ini juga, selain mempunyai pesan tersendiri yang disampaikan oleh penyair, puisi juga dibuat dengan menggunakan bahasa dan kata-kata sedemikian rupa dengan penyadapan bunyi. Selanjutnya di sini ada pengertian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan pilihan bahasa yang digunakan saat kita menyampaikan dalam menyampaikan sesuatu, baik berupa imajinatif atau perumpamaan atau majas yang artinya menyampaikan sesuatu berupa kiasan. Hal ini bertujuan untuk tidak membuat tersinggung orang atau sakit hati dari lawan bicara atau orang yang kita maksudkan. Penggunaan gaya bahasa seperti ini juga bisa menghasilkan karya sastra maupun komunikasi menjadi menarik dan kreatif untuk dibaca. Penggunaan gaya bahasa seperti ini juga bisa menghasilkan karya sastra maupun komunikasi menjadi menarik, kreatif, dan untuk dibaca. Nah, pada gaya bahasa ini juga itu dibagi dalam menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gaya bahasa mempertegas, yang kedua ada gaya bahasa sindiran, yang ketiga ada gaya bahasa perbandingan, dan yang keempat ada gaya bahasa pertentangan. Nah, di sini pada penelitian saya juga merumuskan masalah yaitu tentang mendeskripsikan gaya bahasa yang muncul pada puisi aku karya Chairil Anwar, yang terus ada tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa apa yang digunakan pada puisi aku karya Chairil Anwar. Lalu yang ketiga di sini yang keempat di sini ada manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan atau pengetahuan kepada pembaca mengenai teori stilistika, khususnya tentang gaya bahasa dalam puisi. Lanjut, pada puisi aku karya Chairil Anwar ini
menceritakan tentang tokoh aku yang tidak ada seorang pun yang peduli terhadap dirinya jika suatu nanti ia meninggal atau di akhir hayatnya. Aku di sini merupakan sosok seorang tokoh yang bebas, tidak terikat oleh aturan, seseorang yang memberontak yang siap menerima hukuman. Tetapi dengan sifatnya yang begitu keras pada tokoh aku, tetap melawan akan hingga akhir hayatnya, semua penderitaan yang dia miliki akan tersimpan. Nah, dalam puisi aku ini, majas yang digunakan itu adalah majas hiperbola, yaitu majas perbandingan. Nah, pada majas hiperbola ini, majas yang dipakai dalam puisi aku bermaksud seseorang yang melebih-lebihkan sesuatu yang maknanya ditekankan atau dilebih-lebihkan sehingga menjadi tidak masuk akal untuk nalar yang biasa. Nah, pada bunyi kalimat aku ini binatang jalang memakai gaya bahasa perbandingan berupa majas metafora juga, yaitu bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak menggunakan kata-kata pembanding, kata seperti atau kata bagai dan sebagainya. Metafora juga merupakan gaya bahasa perbandingan yang bersifat tidak langsung atau implisit. Terus di sini sesuatu yang pertama dibandingkan, sedangkan yang kedua adalah pembandingnya. Dalam kalimat luka dan bisa ku bawah berlari-lari hingga hilang pedih-perih menggunakan gaya bahasa penegasan berupa majas tautologi atau majas yang disertai pengulangan bunyi. Nah, pada bait tersebut terjadi pengulangan bunyi akhiran i, yaitu berlari, dan hingga hilang pedih perih. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini yang pertama ada latar penelitian, terus yang kedua jenis penelitian, sumber data dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima prosedur penelitian. Nah, yang pertama ada latar penelitian. Nah, latar penelitian ini tepatnya di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti berupa data kebahasaan dan bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam puisi aku karya Hairil Anwar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode baca dan simak. Lalu yang ketiga ada data dan sumber data. Menurut Siswantoro mengemukakan bahwa data adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis data. Data dalam penelitian ini merupakan data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi bagaimana adanya, bukan data yang sekedar hanya terlihat atau terucap, tetapi data yang mengandung makna yang terlihat tersebut. Data dalam puisi aku karya Hairil Anwar ini yaitu data yang ada dilakukan analisis untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi gaya bahasa dalam puisi aku. Terus ada teknik dan pengumpulan data. Nah, teknik dalam pengumpulan data ini, kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian. Menurut Siswantoro, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan baca. Itu tadi sama juga dalam jenis penelitiannya. Lalu yang terakhir ada prosedur penelitian. Nah, kalau untuk dalam prosedur penelitian ini mulai dari latar penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.